Ya, teman-teman, kembali lagi di updatean emiten punya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa selama ini support ya dalam bentuk subscribe, yang sudah lama luar biasa, yang baru terima kasih, dalam komentar juga, nge-like juga, nge-share juga, terima kasih ya. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak akan menjadikan apa-apa dan tidak akan bermanfaat. Serta kepada teman-teman yang senantiasa ini memberikan support untuk super thanks ya, terima kasih, mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman yang telah mendoakan sujud. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman sama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, sebelum kita ngebahas emiten teman-teman sendiri ya, ada beberapa emiten nanti yang baru masuk akan saya bahas mungkin besok ya. Ini dari Bro Zaidas Karnovalil 301. Terima kasih, selalu membantu mencerah, amin ya, sama-sama mudah-mudahan membantu teman-teman. Dari Mas Hudi untuk ASLC ya, karena nanti akan kita bahas. Terus untuk MTFN tidak jadi delisting katanya, masih kemungkinan untuk force delisting, nanti kita jawab. Sama delisting Hafid PDAM ya. Oke, terima kasih ya Bro Hafid. Terima kasih admin dari Ilhan Hapris 8888. Terima kasih ya Bro Ilham ya. Dari Bro Losong Meng ya 7783. Terima kasih selalu setia ya untuk Bro Losong Meng ya. Terus dari Juna Argo ya, penjelasan tentang tender offer di KUA emiten CNKO ya. Sebab harga tender offernya di bawah harga saham sekarang. Terima kasih. Terus untuk Sis Alicia up ya, tender 90%, entah maksudnya apa, nanti kita coba jelaskan ya. Terus untuk Tole JJ margin call group, nanti deh teman-teman untuk grup ya. Dan sementara ini saya tidak bisa membuat grup apapun ya, bahkan komentar aja sengaja saya bikin video biar nanti teman-teman yang lain juga bisa melihatnya gitu ya. Jadi saya tidak bisa membahas satu persatu. Nah dari Fitrah Gaming ya Bro Fitrah ya. Oh, ini smart money itu apa katanya? Baik, smart money itu adalah biasanya pan-pan manager teman-teman dari broker-broker tertentu yang suka atas nama perusahaan, dia cenderung pemodal besar teman-teman. Tapi biasanya kalau smart money itu dari golongan retail teman-teman ya, brokernya broker retail. Nah dia punya modal besar tapi terbatas. Beda dengan market maker punya modal besar dan dananya tidak terbatas. Kalau untuk smart money biasanya terbatas, makanya dia ketika smart money ngumpulin langsung jual beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan langsung jual. Kadang-kadang smart money juga dalam posisi keok teman-teman, dalam posisi menang, kadang-kadang posisi menang gitu ya. Terus untuk Bro Rudin Mas ya, terima kasih buat kabar Andinya. Sini pengen masuk ke emiten Tron, apakah pas buat serok? Nanti deh kita bahas ya untuk Tron. Dari Murhadi ya, Murhadi ini 2562 Bro Murhadi Tegal hadir ya, terima kasih. Becip Humi PNBS bahas nanti kita akan bahas ya Bro ya, makasih ya. Terus ikut dari Miss Romas ya 3839 ikut hadir, sehat selalu, amin amin, terima kasih Bro Miss Romas ya 3839. Nanti yang lainnya kita baca juga ya. Izin menyimak nyangkut dimang pucuk, ya nggak apa-apa teman-teman, pucuk juga kan manis teman-teman ya. Asal teman-teman nanti punya strateginya, mungkin teman-teman bisa tidak akan nyangkut lagi di pucuk ya. Nanti kita bahas juga untuk mang ya. Ini dari Mat Takdir 7735 izin bertanya, pagar laut mulai diredam oleh hashtag kabur aja dulu. Apakah ada kemungkinan harga PANI kembali ke 19.000? Terima kasih, sehat selalu, amin, terima kasih ya. Kebetulan untuk PANI mau dibahas ya. Ya PANI itu ada yang nanya 2 kali ya. Ada target penurunan sama ke harga 19.000 ya. Oke, kita nanti akan bahas ya. Untuk sudah masuk watchlist teman-teman ya. Terus dari Mars 563 ya. Saham ISAT akan turun lagi. Kalau tidak salah saham ISAT ada gap di bawah. Mohon analisanya, nanti deh saya coba analisa untuk ISAT ya. Oke, nanti yang lain-lain juga teman-teman kita akan bahas dan kita akan tulis untuk emiten-emiten dan keterangannya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama ya, paling jedanya kita pakai jeda pause aja ya.
tadi sebenarnya sudah dibahas teman-teman, cuman karena ada sesuatu hal, mungkin teman-teman juga pas tadi menerima notifikasi ya sebelum sesudah jam 18 lah sampai jam 19 itu ada notifikasi untuk pembahasan dari komentar yang lain, saya cabut lagi karena sebenarnya tadi sudah dibahas, cuman ada sesuatu hal rekaman saya jadi terganggu, akhirnya nggak bisa kerekam ya, saya harus upload lagi dan rekam lagi ya. Jadi ada beberapa emiten mungkin yang sudah dibahas, nanti ada garis kenaikan sama penurunnya sudah ada teman-teman per tanggal hari ini ya. Kita langsung aja ya untuk Antam teman-teman ya. Kita lihat Antam seperti apa. Antam ini ada kenaikan ya, ada kenaikan. Nah ini teman-teman Antam pas di garis kenaikannya ya. Ini kan target-target udah ditulis ke tanggal 15.02 ya. Tadi sudah direkam teman-teman, cuman karena ada sesuatu hal ya akhirnya yaudahlah kita rekam ulang aja deh gitu kan, nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman bisa memberikan mendapatkan informasi teman-teman ya. Tadi itu kenapa saya tidak hapus, karena masih menyentuh aja teman-teman, belum lewat. Nanti sudah lewat baru akan saya hapus ya. Area target penurunan di angka 1466, ini MA10 lagi menuju ke atas, cuman sayang banget MA200 nya masih menuju ke bawah sama MA20 nya. Jadi kalau dia turun ke area 1466 nggak usah masalah teman-teman, yang penting tidak melewati MA10 nya, cenderung aman. Ada gap dikit di angka 1379, 1380 lah teman-teman ya. Dia itu wajib dikunjungin, ini PR ya. PR yang wajib dikunjungin, tapi kalau lagi MA10 ke atas udah jangan ngitin PR-nya dulu, nanti buat ke depan ketika dia putar balik baru kita mengingatkan ini. Dan satu lagi ada di angka 131, bahkan di bawah juga ada ya. Masih ada teman-teman. Tenang aja. Karena MA10 juga lagi MA200-nya lagi menuju ke bawah dulu. Saya pikir sih lebih baik dia ke bawah dulu sebentar gitu kan. Tapi kalau lagi MA10 lagi menuju ke atas ya cenderung dia akan baik-baik saja teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak jeblos lagi ya area 1465 nya, bisa ke target selanjutnya, bisa ke angka 1500 lagi, dan target ada di 1800 untuk target utamanya teman-teman ya. Kita akan nunggu ke 1800. Kemarin sempat di harga sini ya udah sedikit lagi saya bilang nih di 1600 malahan tidak kuat. Ya udahlah, kalau tidak kuat hanya tersentuh sama shadownya sedikit lagi pada shadownya teman-teman ya. Ini harga wajarnya 1700 kuartal 3-nya, maka saya melebihi harga wajarnya ke 1800 karena saya melihat dari sini si Antam ini dalam posisi dia, kita cek teman-teman, Antam ini dalam posisi dia walaupun isinya sudah 1800 1700 masih cenderung bisa di up teman-teman ya. Ini dalam posisi dia di 10 tahunan ya. Dalam posisi dia di harga wajarnya sekarang itu ya. Sempat lepas daripada harga wajarnya di angka 1200. Dalam posisi dia ke atas, tapi ini lagi terjun ke bawah, tinggal melewati ini teman. 1600 terlewati cenderung uptrend, soalnya waktu di 1800-nya dia tidak bisa dilewati ya. Cenderung ditahan di 1600. Maka target 1600 itu untuk menyatakan diri lepas daripada 1600 maka akan terjadi uptrend. Oke, teman-teman ya. Lanjut, kita ada emiten apa? Ada RALS. Kita cek RALS. Kita cek di sini dulu teman-teman. RALS itu dalam posisi dia di bawah banget teman-teman. Dia sudah tidak punya tahanan lagi ya. Nah, dia sudah mulai up teman-teman ya. Nah, ini RALS ini sudah sangat-sangat murah teman-teman, sangat-sangat murah sejak dia tahun 2020 ya. Nah, saya pikir sih kalau ke harga-harga 900, jangan ke 900 deh. 2020 2021 kan masa-masa Covid ya teman-teman ya. Nah, mungkin ke angka sekitar 600-an lah teman-teman di sini nih, area sini nih. Harga 600 atau 500 masih bisa naik lah teman-teman untuk si RALS ini ya. Kalau sekarang lagi didowntrendkan, apakah akan ada berita buyback lagi mungkin untuk menahan lajunya sebagai berita. Biasanya kalau buyback itu berita yang sudah sangat turun si emitennya, maka si perusahaan akan membeli harganya lagi, maka suka ditaikin biasa seperti itu, memberikan efek bahwa si emiten ini masih disenangi gitu teman-teman ya. Saya lagi murah nih, kebetulan saya akan beli, kadang-kadang seperti itu. Jadi si RALS ini kadang-kadang ataupun emiten-emiten yang ada suka bikin kejutan seperti itu, seperti halnya yang tadi kita bahas ya, emiten yang melakukan buyback selama 12 tahun 12 bulan ke depan ya. Seperti halnya Gotoh juga sama melakukan buyback ya untuk memberikan efek bahwa emitennya lagi baik-baik saja gitu kan, karena dia sedang waktu Gotoh sampai di 50 gitu kan, maka tercetuslah ide untuk buyback mungkin teman-teman, walaupun secara bertahap.
Kita akan pindah ke lukisan market makernya. Karena di lukisan market maker itu terlihat jelas teman-teman apa yang terjadi gitu kan. Ini secara candlestick lagi bagus teman-teman ya. Dorongan dari bawahnya bagus ya, mau ke bawah didorong lagi, dan sedikit ada tanda-tanda kenaikan teman-teman di gap sedikit nih ya. Ini target udah saya tulisin teman-teman tanggal 15 hari ini tadi ya. Harus melewati gap di sini teman nih. Di gap di antara 370-an ya. Ini cenderung sudah tidak ada lagi PR teman-teman ya. Mereka biarin aja kalau sudah tidak ada PR-nya. Ini untuk sekarang itu bandar lokalnya sudah mulai masuk teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai masuk tanggal 14 ya. Bandar lokal sudah mulai masuk, kita cek. Ada PD, ada AZ, ada NI teman-teman ya untuk si bandarnya. Ada si AG juga ya teman-teman, sudah pada masuk ya, 2 hari ini sudah mulai bagus, ada pungutan ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa lepas teman-teman dari 362 bisa ke atas lah, ke target tanggal 377 ya untuk tanggal 15 ini. Cenderung kalau sudah melewati si kepala kembar ini cenderung akan uptrend teman, karena selama ini kemarin menembus ini ya diturunin lagi. Jadi harus nembus yang ini dulu teman-teman ya. Bandar Poren cenderung dia masih belum optimal teman-teman, ada pengambilan ada pengeluaran lagi. Jadi si Bandar Poren cenderung masih ngebat keluar teman-teman ya. Si BB kalau si AO sudah mulai masuk mungkin ini pertanda akan baik-baik saja karena waktu ada kenaikan yang dari sekitar berapa harga berapa sampai ke angka 600 sampai 700 itu si AO yang melakukan aksi untuk pengambilan si barangnya teman-teman ya. Saya lagi menunggu si AO masuk ini teman-teman ya untuk si RALS ini ya. Dari MA bagaimana, masih di bawah MA 10, belum tembus, mudah-mudahan bisa tembus ya ke angka 361, bisa nembus MA 10-nya. Mungkin nanti setelah naik ke sini bisa ada koreksi dikit, itu akan lebih baik lagi. Oh, tadi siapa namanya? Antam belum cek untuk gitunya ya. Bandar detektoknya belum saya bacain ya. Nah, bandarnya teman-teman ternyata si Antam ini bagus teman-temannya, bandar untuk domestiknya bagus, ada pengambilan domestiknya, ada si BB yang ngambil ini udah bagus teman, yang ngambilnya bagus teman-teman ya, si BB sama si AG. Poren juga sudah mulai ngambil ya 32,2 miliar ya, ada si AK, ada CT, ada si JP yang ngambil, IU juga sudah masuk. Jadi untuk Antam secara pungutan bagus teman-teman, sudah di atas terus, artinya ini si bandar lokal dan cenderung masih ada data dan masih banyak barangnya teman-teman ya. Lanjut, tadi RALS udah, Antam juga sudah, ada Feren teman-teman, Feren. Ini Feren juga ada kenaikan juga si Feren. Feren cuman kempes lagi teman-teman ya, kempes lagi. Nah, di sini ada gap teman-teman dikit ya, tadi saya bikin ya di angka sini nih. Kita pasin dulu, mau dipasin nggak? Nah, kita pasin dulu deh. Kita gedein dikit ya. Nah, ini ada si ekor merah teman-teman. Suatu saat ya kan harus ke sini dulu. Sebelum dia istilahnya ke bawah dulu, kita pasti ke situ dulu lah pasti ya teman-teman ya. Feren adalah emiten yang sudah sebelum udah nyentuh harga yang saya gariskan nih, saya bilang di tanda-tanda kenaikannya malah kempes lagi. Target saya nanti tanggal sekarang itu di sini teman-teman, di angka 135, tapi diam. Kalau target secara shadow sudah tercapai, tapi harus diam di sini teman-teman dengan bodinya. Nah, ini target selanjutnya kalau sudah tertembus ini kita akan targetkan ke angka 169, bukan ke arah si kepala kembar ya. Tapi di sini ada gap kecil teman-teman. Ini adalah area target untuk kenaikannya. Oke, teman-teman, seperti itu. Poren bagaimana sama bandar lokal? Poren cenderung keluar, tinggal setengah lagi barangnya sejak dia ngambil dari tanggal 7 Januari. Tetapi bandar lokal, perhatikan, bandar lokal terus ngambil, ada pembuangan hanya sedikit aja, tapi pengambilannya lebih besar daripada pembuangannya. Jadi cenderung ini diakumulasi sama bandar lokalnya. Saya tidak punya tahanan sebelah kirinya, hanya tinggal satu aja di area sekarang teman-teman ya, di area 105-nya. Jadi si bandar lokal tinggal setengah lagi, si bandar Poren tinggal setengah lagi, tapi si bandar lokal masih banyak barangnya. Saya pikir sih ini adalah emiten yang diterjunkan teman-teman ya. Diterjunkan itu artinya gini teman-teman, kalau dia sudah dari IPO atau dari listing, pertama kali dia main langsung di jeblosan kini, suatu saat dia akan ke sini lagi. Suatu saat dia akan ke sini lagi teman-teman. Hanya tinggal berbicara tentang waktu aja.
teman-teman harus bersahabat dengan waktu. Teman-teman yang nyangkut di atas masih bisa kejemput. Nanti kalau sudah ada istilah putar baliknya kan ini baru menyentuh aja teman-teman, belum ada ketentuan si MA10-nya di bawah candle ini, baru menembus aja. Maka besok kita akan tunggu konfirmasi. Apabila dia si candle kembar, kemungkinan akan ke bawah lagi. Apabila dia si kepala merah, walaupun ke bawah dia akan menuju ke situ lagi teman-teman ya. Oke, untuk Feren seperti itu. Jadi ini masih dalam tahap satu candle lagi untuk menentukan nih MA10 ini ke atas atau ke bawah teman-teman. Karena dari pungutan barang lokal cenderung lebih bagus dan pasti suatu saat dia akan ke sini lagi. Ya, akan ke 208. Saya aja mendalikan ke angka berapa nih? Ya, 263 nih. Ini saya catat tanggalnya teman-teman ya. Semenjak saya menyatakan akan ke sini saya catat langsung teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk Feren seperti itu. Langsung ada CBDK. Tadi itu udah sampai ini teman, waktu saya bahas nih udah sampai SMDR teman-teman. Langsung macet ininya rekamannya. CBDK pas banget di harga kenaikannya. Target penurunan 30% belum terjamah, biarin aja. Sengaja saya taruh di situ teman-teman ya. Tapi target wajib dikunjungin ada di angka 640-an sama di angka 5.100-an teman. Itu ada wajib dikunjungin. Sekarang MA10 lagi menuju tengah. Artinya dia masih bimbang juga nih. Soalnya di sini meninggalkan gap teman. Kalau perhatikan teman-teman, ini ada gap kecil di situ ya. Di sini ada gap kecil banget teman-teman di 7.830 ya. Ini target kenaikan sudah ditembus, ada lagi target kenaikan di angka 890. Kalau si MA10 sudah menuju ke atas teman-teman, sedikit ya menuju ke atas ya. Nah, biarin aja target yang ini teman-teman, nanti untuk masa depannya. Untuk masa depan ketika ada penurunan maka ini kayak menjadi target penurunan. Ini wajib nanti dikunjungin teman-teman. Apakah sekarang mau dikunjungin, silahkan teman-teman. Di sini juga ada gap kecil gitu ya yang wajib dikunjungin juga, sama. Silahkan teman-teman untuk dikunjungin lagi. Bahkan di bawahnya aja ada wajib dikunjungin. Tapi kalau lagi naik dulu biarin aja. Dia cenderung biarin aja. Kalau emang lagi ke atas berarti mau menebus dulu kenaikannya. Baru setelah dia kenaikannya sudah pas, ya udahlah sampai situ dulu, dia akan cenderung ke bawah lagi teman-teman. Makanya kita harus lihat dulu apakah ini terlewati teman-teman yang 8.100. Kalau sudah terlewati cenderung dia akan uptrend. Tapi kalau sudah udah muter-putar balik lagi nih, nah cenderung dia akan ke bawah. Mungkin bisa ke level 6.000 sampai ke angka di sini nih di 5.600. Tapi ini karena saya ngitungnya 30% itu dari sini, kalau nggak dari sini deh. Ya, dari sini nih. Nah, dari area sini teman-teman, makanya ini harus ditebus. Kalau ketembus ya berarti bagus teman-teman ya. Akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau tidak ketembus ya saya harus ngukur nanti dari sini lagi teman-teman ya. Masih 30% masih di sini aja. Oke, teman-teman, untuk CBDK pungutan bandarnya bagaimana? Pungutan bandar lokal cenderung bagus lagi teman-teman semenjak kemarin dia jualan. Jualannya keren banget. Per hari kemarin tanggal 14 dia sudah mulai akumulasi lagi. Yang akumulasinya keren, YU teman-teman ya. Si Algi kemana si Algi nih? Biasanya si Algi teman-teman ya. YU sudah bagus teman-teman sampai 8,8 miliar ya untuk pengambilannya. Poren bagaimana? Poren itu masih banyak barangnya teman-teman. Poren masih banyak barangnya. Kemarin sempat ngambil tanggal 13 tapi ada pembuangan lagi di tanggal 14-nya ya. Kita cek untuk tanggal 14-nya. Ada siapa? Ada BK yang ngambil, YP yang ngambil, tapi YP cuma satu doang. Ya Mas Cece sama BB yang keluar teman-teman. Biarin aja. Ya, karena mereka juga masih banyak. Perhatikan dia ngambil masih banyak. Ada mungkin penurunan tinggal masih 1/4 lah teman-teman untuk penurunannya, karena kemarin juga ngambil lagi sedikit gitu ya. Jadi optimis sih teman-teman ke harga pucuk ya ke 10.740 teman-teman untuk CBDK ini. Oke, untuk penurunannya bisa sampai ke level 5.900. Lanjut. Untuk TMPO. Salah teman-teman. Habis CBDK apa? SMDR sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. SMDR dulu ini banyak yang untung di SMDR teman-teman ya. Stock splitnya ya sampai 2 kali ini teman-teman ya. SMDR pernah ke pucuk ya, ini ke angka 781 kalau nggak salah ini sampai ke berapa ini ya? Pokoknya dia dua kali ini teman-teman. 2 kali melakukan stock split. Artinya harga sudah mahal banget. Akhirnya turunin lagi di stock split lagi gitu kan, biar ditambah muatan lagi. Ternyata masih 2 kali gitu kan. Corporate action. Nih teman-teman, stock split tuh 2 kali, 1 berbanding 20, berarti kemarin dibagi 20 waktu tanggal
3 Agustus gitu ya. Kedua kalinya di tanggal berapa, di Januari tahun 2023 dibagi lagi 5 teman-teman ya. Sangat luar biasa kan teman-teman si apa namanya Januari tahun 2023 ya. Jadi SMDRI lagi didowntrendkan karena stock split tanggal 2023 di mana? Coba cek lihat deh. Kalau stock split berarti teman-teman lagi mahal banget, teman-teman lagi dalam posisi mahal teman-teman itu ya kan, makanya stock split dia. Nah, ini terakhir di sini teman-teman nih. Dia terakhir di harga berapa yang terakhir? Nah, di sini teman-teman ya. Jadi wajar kalau dia diturunkan kembali teman, sampai berapa persen nih penurunannya. Dari stock split di sini ya. Nah, harga teratasnya nih sampai ke harga berapa persen? Sampai 42% teman-teman. Nah, semenjak saat itu dia terus downtrend teman-teman, dia downtrend. Bahkan ini penurunannya tetap terlewati lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi wajar kalau dia di downtrend kan teman-teman ya, karena dia sudah kembalinya sudah mahal banget gitu ya. Nah, per hari ini itu per hari tanggal 14 ya. Target kenaikan saya sudah dilewati teman-teman ya. Kurang gede ya. Nah, segini pas nggak? Pas ya. Nah, ini sudah dilewati teman, target kenaikan saya. Saya akan biarkan dulu ya teman-teman, biarin aja dulu. Nah, ini tanggal 8 bulan 7 target kenaikannya. Apabila dia bisa melewati sini teman-teman, cenderung dia akan uptrend. Karena beberapa kali dia cenderung si bukitnya tidak pernah bisa dilewati. Ya, bukit-bukit ini tidak bisa dilewati, makanya harus nembus dulu di 267 teman-teman untuk si SMDR ini. Saya targetkan si SMDR ke harga tengah aja teman-teman, ke sini nih. Gak usah ke jauh-jauh ke sini aja, cuman harus nunggu agak lama dikit teman-teman ya. Kita harus melihat dulu si pucuknya yang satu nih, minimal di sini aja terlewati aja teman-teman, sini terlewati aja di 277 cenderung dia akan uptrend ya. Kemarin coba sekarang sih posisinya masih downtrend teman, masih downtrend, makanya harus ada dorongan. Nah, kabar baiknya adalah si Poren terus akumulasi dari sini. Poren perlu melakukan akumulasi sangat panjang dari tanggal 30 Oktober tahun 2024. Walaupun ada pembuangan hanya sedikit-sedikit aja, dan per hari kemarin tanggal 14 Poren sudah akumulasi lagi si CC, si BK, si HP. Si cenderung dia tidak ngambil besar teman-teman, cenderung dicicil teman-teman ini ya. Kemarin sudah ada mulai titik tolaknya nih, ada penurunan lagi di angka 213, di angka 194 teman-teman ya. Ada area penurunan SMDR ya. Di sini nih harga murahnya, masih ada harga murahnya teman-teman ya. Masih ada supportnya, kalau kata orang, kalau support masih ada area penurunannya. Dia bisa ke level 19 karena harga wajarnya aja sekarang berapa? 170, sekarang masih di angka 200-an teman-teman. Kecuali kalau kuartal 4-nya meningkat sampai ke angka 300 gitu untuk harga wajar, mungkin ini 246 ataupun di harga 247-nya bisa terlewati teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara lah teman-teman, bisa ke arah sini di bawah harga sini lah. Karena saya tidak punya untuk kenaikan di area sini teman-teman, saya tidak punya ya. Makanya saya langsung ke titik ini aja, di si kepala merah aja di sini. Oke teman-teman, untuk SMDR begitu ya. Jadi cenderung sekarang lagi diakumulasi sama bandar Poren, dan bandar lokal juga sudah mulai akumulasi. Perhatikan teman-teman ya. Ada 3 ngambil, buang besar 1, tapi 2 kali ini ngambil. Kita cek tanggal 14-nya aja dulu. Siapa yang ngambil? Ada GR, kita cek tanggal 13-nya ada penambahan nggak? GR masih ada sama si CC, sama si teman-teman kita. Ada YJ juga yang masuk ya. Ada GR, ada CC, ada YJ di sini teman-teman. Terdeteksi sebagai bandar. Nah, mudah-mudahan saya sampai sini teman-teman ya. Kalau sini lepas bisa ke uptrend kembali teman-teman ya. Dan cuma sedikit lagi di harga murahnya, sedikit lagi ya. Kalau ke 200 udah murah teman-teman. Ke 200 itu sudah murah teman. Secara pun dajat dia sudah murah. Sini berarti ya. Dua di sini. Nah, sinilah teman-teman, area sini ya. Ini area yang saya gariskan 213. Saya pikir sih lebih baik ke sini dulu ya, biar murah banget gitu ya. Murah banget sih enggak, cenderung murah aja teman-teman. Kalau murah banget di sini nanti teman-teman ya. 100, kalau enggak di angka 140 itu murah teman-teman ya. Oke, kabar baiknya bandar lokal sudah akumulasi lagi, Poren sudah nambah muatan lagi, kecenderungan di up-nya ada. Smart Money kemarin keok di sini teman-teman ya. Di sini keok dia, sekarang lagi ngumpulin lagi, lumayan terdeteksi merah teman-teman ya. Tapi kalau dari volume sih kadang-kadang kalau saya suka tidak pernah melihat volume teman-teman ya. Karena volume kadang-kadang ya begitulah teman-teman ya. Saya cenderung lebih baik melihatin deteksi bandar lokal dan Poren aja sama Smart Money. Kalau Smart Money sudah mulai tinggi, tapi saya akan melihat wah di MA10-nya sudah mulai dekat nih gitu kan. Maka saya akan mengambil posisi untuk
ngambil dulu gitu kan. Nanti saya akan melakukan planning ketika sudah ada penurunan lagi selama 20%. Jadi kalau saya hitung MA10 itu enak teman-teman. Contohnya saya ngambil di sini teman-teman nih. Contoh saya ngambil di atas 28 kan MA10 lagi gagal nih. Nah, saya biarin aja, saya nggak ke atas nggak apa. Tiba-tiba turun ke area sini. Kan ini belum berapa persen di sini. Contoh. Baru 8% nggak bakal saya ambil atau nggak bakal saya average. Saya akan nunggu 20% dari semenjak sini 20%. Ini berapa nih? 18%. Nah, udah saatnya teman-teman ya. Udah 20%. Saatnya average. Bukan di sininya tapi average. Saya akan nunggu MA10-nya lagi nih. Ya, akan nunggu MA10-nya pas udah MA10 di bawah candle seperti ini. Saya akan average. Mungkin harga saya nanti di sini. Ya, jadi pas ada kenaikan sementaranya bisa kejemput. Jadi udahlah, saya ngambil kenaikan sementara aja. Sudah cuan kok lumayan. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Jadi cenderung usahakan kalau average-nya itu harus di bawah pucuk teman-teman, pucuk break. Contohnya saya ngambil di sini, maka saya akan ngambil lagi di area 20% di area sini. Nah, usahakan nanti saya itu akan di bawah sini, average-nya itu akan di bawah harga pucuk yang ini teman-teman. Atau enggak arah kenaikannya. Kan ini resi kepala merah. Nah, 268 minimal, saya 260 aja teman-teman ya. Nah, jadi bisa kejemput dan ada cuan dikit gitu teman-teman. Lumayan kan gitu. Oke teman-teman, untuk SMDR seperti itu ya. Itu cara saya. Kalau teman-teman ya silahkan menggunakan cara zaman sendiri gitu kan. Kalau saya cenderung seperti itu ngambilnya. Nanti diupayakan pokoknya kalau tidak ada tanda-tanda kenaikan, usahakan aja pas di bawah bukit teman-teman. Contohnya bukitnya di sini nih, di angka 277. Nah, dikit aja ke bukit 270. Nah, itu biasa tanda-tanda kenaikan sudah mulai kejemput. Lanjut ada TMPO. TMPO. Nah, ini dua garis kenaikan sudah dilewati, garis penurun juga sudah dilewati, akan saya hapus teman-teman ya. Sip, saya hapus. Dia sudah bikin step 1. Step 2-nya ketembus ya. Ini step 2 kenaikannya sudah ketembus juga nih. Kalau lihat sejarah teman-teman, dia melakukan aksi dua kali candle. Nah, mungkin sejarahnya akan terulang lagi ketika kenaikan sementara dia di 2 candle. Mungkin di sini bisalah untuk scalping teman-teman ya. Target kenaikan saya di angka 189 untuk si TMPO ini. Kalau dia sudah melewati 189 dan dia diam dan koreksinya tidak terlalu dalam, mungkin dia akan melanjutkan ke angka 243 teman-teman untuk TMPO ini. Cuma kalau sekarang nikmatin aja kenaikan sementaranya. Ini cenderung seperti itu karena punya sejarah, dia di up, downturnin lagi, up dikit, downturnin lagi. Maka manfaatin aja teman-teman ya. Teman-teman kalau bisa dikira-kira gitu, ataupun jangan dikira-kira, diukur aja teman-teman nih. Contoh dari sini ke sini berapa persen nih? 30% anggap aja. Nanti teman-teman harusnya saya ukur lagi deh dari harga ke sini. Tinggal 30%, nah, area sini teman-teman nih, area sini ya. Nanti kalau area sini saya akan beli, tapi sekarang harusnya di up duluan. Nah, itulah yang namanya kekuatan bandar itu di atas segalanya teman-teman ya. Ukuran-ukuran itu kadang-kadang menjadi perkiraan aja supaya kita dapat melakukan planning teman-teman ya. Itulah yang saya bilang planning. Oh, gagal ya udah, kalau gagal saya tidak akan ngambil, yuk tunggu aja. Nanti juga kalau dia istilahnya 1 kali kena naik, nanti juga akan dikasih koreksi lagi. Andaikan dia tidak jadi koreksi terus angkat, ya akan saya biarkan. Suatu saat dia juga akan ke bawah lagi. Ya, suatu saat dia akan ke bawah lagi. Jangan, kalau teman kita bilangnya jangan takut ketinggalan kereta, karena kereta selanjutnya akan ada. Nah, daripada teman-teman nyangkut di atas gitu kan, lebih baik tunggu aja di bawah. Ini 2 step 1, step 2, step 3 nih. Kalau tidak gagal di step 3-nya berarti dia akan naikkan berusaha ke angka sini teman-teman. Nah, ini atau enggak ke sini, ke 189. 189 dia bisa koreksi, tidak bisa melampaui yang ini teman-teman ya. Ini ada gap nggak sih? Bagus teman-teman ya. Nah, kalau dia tidak bisa melewati gap ini, cenderung di harga tengahnya. Nah, berarti dia bikin step ketiga. Nah, otomatis dia akan ke atas. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Berdasarkan sejarahnya seperti itu. Lihat sejarahnya atau kenaikan Nah, ya. Nah, dia punya sejarah tinggi, teman-teman, ke harga tinggi ya. Ke harga ini 416, tapi jangan tinggi-tinggi, di sini aja. 271, teman-teman. Kalau enggak saya 244 di sini, teman-teman, untuk kenaikannya itu. Karena kalau 244 sudah ketebus bisa ke atas teman-teman ya. MA 200 lagi menuju ke atas, MA 10 lagi dibengkokin ke atas. Cenderung sebenarnya sih kalau secara teori harusnya di uptrend teman-teman, karena dia sudah dari bulan Desember tidak mau menembus MA 200-nya.
artinya cenderung uptrend teman-teman ya. Bandar lokal sudah ngambil teman-teman, volumenya lumayan besar ya, manfaatin itu aja. Dan bandar lokal juga sudah mulai ngambil. Oke teman-teman ya, poren cuma poren keluar teman-teman TMPO ini. Kita cek tanggal 14-nya siapa untuk TMPO. Scalping aja teman-teman di sini ya. Ingat hukum scalping apa? Beli hari ini harus keluar hari ini juga dalam keadaan untung ataupun rugi. Di sini ada YP CCPD XABQ teman-teman yang ngambil sekitar 3 ribuan. Disinyalir ini bisa si XA atau nggak si BQ teman-teman yang berlaku sebagai bandar di sini. Yang mudah-mudahan ketika bandar sudah masuk di up lagi lah satu candle lagi ya teman-teman. Kalau dia cenderung besok dia tidak menembus area sini lagi teman-teman, area 133 cenderung dia akan di uptrend ya. Karena step 1 step 2-nya sudah kebentuk. Di sini kalau gagal kan step 2-nya, maka ini akan menjadi step 2. Oke teman-teman, Smart Money sebenarnya sudah saatnya kemarin itu saatnya Smart Money pas ngumpul nih langsung dijual ya teman-teman ya. Ini Smart Money ngumpul nih, tapi ada peluang untuk satu kali candle lagi karena berdasarkan sejarahnya dia 2 kali candle, artinya 2 kali naik teman-teman ya. Mudah-mudahan ini terjadi lagi dan bisa menembus ke angka 189. Oke, TMPO seperti itu ya. Ada Wine. Hati-hati ini teman-teman Wine. Kenapa hati-hatinya? Dia cenderung beralkohol teman-teman ya, bikin puyeng. Nah ini target kenaikan sudah dipenuhi teman-teman di Wine ini, kita hapus. Sama jika juga sudah terpenuhi, artinya si kepala merah bekerja dengan baik di sini. Terus ada lagi kenaikan di mana? Ini si kepala merah teman-teman. Nah udah kan 1341. Cuman sayang ketika dia menaikkan bandar lokal sudah keluar, maka tunggu aja jangan sampai dia lepas teman-teman. Ini target penurunan teman-teman di sini ya. Target 28 itu target penurunan. Jadi ini antara kenaikan sama penurunan satu candle teman-teman, karena dia melebihi kemarin open gap di sini kan, turun sampai sini kan. Nah, ini tapi dia ngegantung teman-teman, artinya di sini area penurunannya. Jadi besok mudah-mudahan sih dia up-nya dari sini, start-nya dari penurunannya. Jadi cenderung dia tidak kemana-mana teman-teman, cenderung dia sudah si ekor merahnya sudah terlampaui dengan baik gitu kan. Di sini bagus teman-teman, 230-nya cenderung bagus ya, sudah ditahan dengan baik 2 kali. MA10 lagi menuju ke atas, MA200 sudah ditembus walaupun dipaksakan. Terus bandar poren cenderung keluar sedikit, masih banyak ya. Kalau perhatikan bandar poren tanggal 22 Oktober ya dia ngambil. Terus ada beberapa dia liburan teman-teman tidak ngambil, perkembangan dia ngejual sedikit. Tapi si bandar poren masih banyak barangnya. Bandar lokal bagaimana? Dia cenderung ngambil kemarin ya tanggal 13 jualan per hari ini. Mudah-mudahan besok dia ngambil lagi ya. Karena ke tanggal 14 itu diambil alih sama teman-teman kita. Dan tinggal teman-teman kita mau cut loss nggak nih? Kalau biasanya strateginya kalau nggak ke bawahin dulu, nanti bikin bikin shadow ya, baru di up, biasa seperti itu ya. Nah kalau sejarahnya perhatikan teman-teman, sejarahnya nih kita juga harus lihat sejarahnya teman. Ketika dia kena sekali udah turun. Nah makanya jaga-jaga aja biar dia itu tidak ke arah 189 teman. Kita lihat Wine ini posisinya di mana. Wine. Saya itu kalau begini teman-teman, kalau emiten lagi begini nih cenderung saya udah biarin aja lah. Nanti saya akan punya kesempatan lagi ngambil dari bawah aja lah gitu kan. Saya kalau sudah begini ya udahlah, saya mendingan lihatin aja, nanti ini akan menjadi sejarah. Nanti ketika menemukan sejarah seperti ini, maka saya akan melakukan apa nanti setelah mengenal sejarahnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Wine ini kemarin di harga murahnya banget ya, langsung up ke tinggi teman-teman ke 700, dilemparkan ke bawah. Nah ini adalah sudah diserahkan kepada mekanisme pasar, artinya ketingginya jangan sampai ke harga atas sini, sudah sampai sini aja, kecuali kalau kalau fundamentalnya sudah membaik dan bagus teman-teman ya. Kita lihat dari tanggal 2023 baru kemarin sore teman-teman ini ya. Ini si bandar sudah untung besar teman-teman di sini. Dia naikin sedikit lalu dilempar lagi teman-teman ya. Ini posisi kalau dari atas itu lagi downtrend karena sudah melewati supportnya. Tinggal ada sedikit support di angka 174. Nah, lihat untuk statistiknya 17 artinya tidak ada perkembangan kalau begini ya. 9 dia ada perkembangan, ini tidak ada perkembangan ya, segitu aja.
Coba lihat revenue 77 ke 8. Kalau revenue-nya bagus ada peningkatan 752 ke 69, 59 ke 55. Ini PR ratio-nya ada 18. Terus kalau lihat dari 23 artinya cenderung murah. Karena selama 3 tahun ini PR ratio rata-rata 23, sekarang di angka 18. Tapi ini belum bisa saya hitung. Kenapa? Karena baru kemarin sore. Harusnya sekitar tahun 2023, 24, 25, nanti tahun 2026 mungkin bisa mendapatkan harga wajar secara wajar ya. Kalau makanya suka saya bilang ini harga wajar sementara teman-teman ya, karena belum terbentuk teman-teman. Soalnya kan di sini tahu, apalagi kemarin tahun 2023 2024 itu ada beberapa emiten yang analisnya ketangkap itu teman saya, jadi saya bilang ini kayaknya udah nggak benar nih emiten-emiten yang dikeluarin dari tahun 2024 ke belakang gitu kan, karena si analis ini sudah berjalan berapa tahun gitu kan, baru tangkap kemarin. Untuk tahun 2025 mungkin si buy juga agak selektif, makanya dia akan melihat sebagaimana teman-teman lihat sendiri gitu kan, info-info yang tahun 2025 walaupun ada yang di bawah harga 100, di harga 100 gitu, tapi kecenderungan tidak terlalu signifikan lah penurunannya teman-teman ya. Tapi untuk kenaikannya retail itu juga pada cuan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si Wine seperti itu ya. Ini benar lokal keluar ya teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari dari Bunda Catnya cenderung masih di harga murah teman-teman, tidak terlalu, kan harga tengahnya nih sini ya 500-an. Kalau sekarang masih harga murah ya teman-teman juga, walaupun istilahnya ngambil sekarang juga masih bisa melakukan yang nama planning. Oke, saya ngambil di harga di sini gitu kan. Karena MA10 sudah mulai di bawah candle. Ketika dia akan turun ke sini saya tidak akan average, tapi ketika dia 190 saya ukur dulu berapa persen di sini teman-teman ya. Nah, udah 30%, nah maka saya akan melakukan nanti average harga 190, tapi nunggu dulu si MA10-nya seperti ini lagi di bawah candle. Jadi saya punya harga di tengah-tengah sini. Mungkin nanti harganya bisa di harga murah. Nah, di sini teman-teman harga. Oke, udah gitu dia turun ke bawah nih, saya biarkan. Kenapa? Nanti juga pasti ke sini, ini harga murah kok. Berarti kalau di bawah sini rumah murah banget. Sedangkan saya lihat untuk net income-nya walaupun ada penurunan dan cenderung stuck di tempat gitu ya, ada kenaikan cuman stuck di tempat lah istilahnya ya. Saya cenderung dia tidak macam-macam gitu emitennya gitu kan. Dari hutang juga kalau kita lihat contohnya gitu ya. Ini hutangnya sudah 0,28, artinya masih standarnya kan 0,5 gitu kan. Lihat dari ROE-nya juga bagus 14% gitu kan. Ini juga sudah murah, kehitung murah 18 kali karena biasa dijual di angka 23 kali gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang punya emiten-emiten yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Nanti akan kita sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya setelah saya nanti memberikan juga ngambil dari komentar-komentar teman-teman. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat serta happy weekend buat teman-teman yang menjalankannya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.